Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9, kali ini kita akan mempelajari bab 3 pada buku kalian, yaitu meneladani sikap arif dan bijaksana. Dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang didengar, kemudian menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Baik, anak-anak, sebelum masuk ke materi cerpen, mengidentifikasi unsur-unsur cerpen ya. Di sini Ibu akan mengisahkan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nusaibah binti Ka'ab yang dijuluki perisai Rasulullah SAW ya. Nah, karena materinya cerpen, Bu Evi juga pertama kali akan mengisahkan tentang cerita dulu. Jadi, Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah adalah seorang sahabat wanita yang agung lagi pemberani. Banyak jasa telah ia ukir dalam perjuangan dakwah Islam. Ia merupakan sosok pahlawan yang tidak pernah absen, tidak pernah ibaratnya tuh selalu hadir gitu ya, melaksanakan kewajiban bila mana ada panggilan untuk beliau. Semua target perjuangannya ditujukan untuk memuliakan dunia dan akhirat. Nah, kisah pahlawan Nusaibah yang paling dikenal sepanjang sejarah adalah pada saat perang Uhud, di mana beliau dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah SAW ya. Pada perang itu, Nusaibah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis bersama para wanita lainnya. Nusaibah juga ikut memasok air kepada para prajurit muslim dan mengobati mereka yang terluka. Nah, ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah, nyawa beliau berada dalam bahaya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Kemudian di sini Ibu lanjutkan kisah keberanian Nusaibah. Kisahnya yang paling dikenal tadi kan ketika umat Islam berperang melawan orang-orang kafir dalam perang Uhud. Pada saat itu Rasulullah SAW telah berdiri di puncak Uhud, dan pada saat itu pula para pasukan musuh tengah mendekat ke arah Rasulullah untuk menyerang beliau. Nah, nama panggilan Nusaibah adalah Ummu Umarah. Ia adalah seorang sahabat Rasul ya, dari kalangan wanita yang telah mengukirkan banyak jasa untuk dakwah Islam. Beliau juga wanita yang tangguh dan pemberani. Beliau juga adalah lambang keberanian yang abadi. Nah, ketika melihat Nusaibah binti Ka'ab terluka, beliau kemudian bersabda, Rasul ya maksudnya di sini, wahai Abdullah. Abdullah itu putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga, kata Nabi. Nah, ketika Nusaibah melindungi Rasulullah SAW, dikisahkan ia berperang dengan sungguh-sungguh dan penuh keberanian. Bahkan demi melindungi Rasulullah, ia tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Meskipun pada saat itu ia menderita luka-luka di tubuhnya, namun beliau tetap berusaha melindungi Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nusaibah binti Ka'ab yang melihat hal itu lalu mencoba melindungi Rasulullah dengan mengibas-ngibaskan
pedangnya untuk menghalau anak panah yang mengarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian beliau juga berkata, ketika aku telah meninggalkan urusan duniawi. Kala itu mendengar doa dari Rasulullah, semangatnya Nusaibah ya, justru menjadi semakin bergejolak dan tidak lagi memperdulikan rasa sakit di tubuhnya akibat luka tersebut, dan terus berperang untuk membela agama Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu. Kemudian Nusaibah juga dikisahkan sebagai seorang wanita yang penyabar. Ketika itu Nusaibah merupakan wanita yang sabar ya. Ia selalu mementingkan kepentingan orang lain. Pernah juga ketika ia menerima kabar bahwa salah seorang putranya syahid, ia tidak bersedih, tapi justru ia bangga karena ia yakin bahwa Allah akan memuliakan anaknya di akhirat kelak. Sampai kehilangan anaknya ya, di sini dikisahkan juga. Kemudian anak-anakku, semoga dari kisah Nusaibah bisa menjadi pelajaran ya yang sangat berharga untuk kita semua, terutama kaum muslim di dunia. Semoga kita semua bisa meneruskan perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya dalam memperjuangkan dan mensyiarkan Islam. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, apa kaitannya anak-anakku dengan pembelajaran kita kali ini? Ketika itu zamannya Nabi Muhammad SAW banyak peperangan untuk membela agama Islam. Lalu bagaimana Islam sekarang? Apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah meneruskan perjuangan Islam. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, menghafalkan Al-Quran, tilawah Al-Quran, belajar ilmu pengetahuan ya, yang semuanya itu sumbernya adalah Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Nah, ini sebagai pengantar materi kita kali ini. Terima kasih ya. Baik, kita masuk. 1. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Sebelum ke situ, anak-anak, kita harus tahu bahwa cerpen yaitu kisah pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Cerpen juga bisa dibaca dalam sekali duduk. Kemudian kita masuk dalam karakteristik cerpen. Karakteristik cerpen yang pertama menggunakan alur tunggal. Jadi alurnya hanya satu ya, alur tunggal. Yang kedua, karakteristik cerpen adalah alur peristiwanya pendek atau cukup singkat. Yang ketiga, karakteristik cerpen yaitu tidak melibatkan banyak tokoh. Jadi hanya 2-3 tokoh saja, tidak seperti dalam novel yang banyak melibatkan tokoh. Yang keempat, karakteristik cerpen di sini adalah konfliknya tunggal dan sederhana. Begitu ya. Selanjutnya adalah unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen pada dasarnya sama dengan karya sastra lain. Ya, yang pertama, unsur intrinsik cerpen adalah tema. Tema ini di dalamnya adalah masalah inti dari cerita. Yang kedua, ada tokoh atau penokohan. Tokoh itu orangnya ya. Kalau penokohan itu wataknya. Yang ketiga, unsur intrinsik cerpen ada latar atau setting. Latar ini adalah latar terjadinya peristiwa. Ya. Kemudian yang keempat adalah alur. Yang kelima adalah sudut pandang dan yang keenam adalah amanat.
begitu ya. Nah, itu unsur intrinsik cerpen, jadi unsur yang ada di dalam karya sastranya. Kemudian ada juga unsur ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar karya sastra itu sendiri. Seperti itu ya perbedaannya. Masih semangat ya anak-anak? Selanjutnya, menyimpulkan unsur pembangun cerita pendek. Seperti tadi, unsur intrinsik. Dalam menyimpulkan unsur pembangun cerita pendek di sini, yang pertama, kita harus tahu tokohnya. Tokoh itu pemeran ceritanya. Yang kedua, kita juga harus mengetahui alur peristiwanya. Alur peristiwa di sini dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Kalau alur maju, peristiwanya dikisahkan dari awal sampai selesai, berurut ya. Kalau alur mundur, kisahnya diceritakan dari akhir ceritanya. Kemudian ke awal cerita sampai selesai cerita itu. Dan yang ketiga adalah alur campuran. Kalau alur campuran dimulai dari tengah cerita, kemudian ke awal cerita, lalu maju sampai cerita itu berakhir. Nah, yang ketiga, setelah alur, kita juga harus tahu latarnya di mana, latar peristiwanya. Latar itu tempat terjadinya peristiwa. Nah, yang keempat, kita juga harus tahu temanya. Tadi tema sudah dijelaskan kan? Tema itu adalah masalah dari inti ceritanya, ya. Yang kelima adalah amanat atau pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Dan yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang di sini kita ambil sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu pengarang sebagai tokoh cerita dan menggunakan kata aku atau saya biasanya di dalam cerita itu ya. Kalau sudut pandang orang ketiga, pengarang di luar cerita menggunakan kata ganti orang ketiga. Misalnya nama-nama orang ya, Evi gitu misalnya, seperti itu. Dapat dipahami ya anak-anak? Di sini disajikan contoh cerpen. Ibu bacakan ya. Judulnya adalah Liburan Kenaikan Kelasku. Pembagian rapot sudah dilaksanakan kemarin di sekolah. Aku dinyatakan naik ke kelas 9 dengan nilai yang cukup baik. Meskipun aku tidak masuk ranking, aku tetap senang karena bagiku yang penting adalah aku naik kelas dan tidak di remedial. Akhirnya, aku pun bisa menikmati liburan panjang yang menyenangkan. Sudah terbayang olehku bahwa ayah dan ibu akan mengajakku berlibur ke tempat wisata yang menyenangkan seperti biasanya. Bahkan, aku sudah menyiapkan baju dan perlengkapan lainnya sejak jauh-jauh hari. Kali ini, aku akan berlibur kemana ya? Tanyaku dalam hati. Kemanapun itu, yang penting liburanku menyenangkan. Aku pun lalu menemui ibu dan ayahku yang kebetulan sedang di meja makan. Lantas aku pun bertanya, "Ayah, ibu, liburan kali ini kita akan kemana?" Terlihat ayah dan ibu saling pandang. Dan kemudian ayah pun berkata, "Nak, kali ini kamu liburan sama ibu di rumah ya. Soalnya ayah kali ini sedang ada tugas di luar kota. Nanti kalau ada waktu libur lagi, ayah janji kita akan berlibur lagi seperti biasa." Aku kecewa mendengar pernyataan itu. Namun, aku hanya bisa menerima keputusan dari ayahku. Hari-hari liburku pun hanya bisa aku lewati di rumah saja. Sebetulnya, aku ingin sesekali pergi keluar rumah. Entah itu sendirian ataupun bersama teman. Namun sayangnya,
Ibuku melarang dan aku pun malah disuruhnya membantu setiap pekerjaan rumah. Kalaupun aku keluar rumah, biasanya hanya ke pasar saja. Itu pun juga ditemani oleh ibu. Ibuku berkata bahwa aku tidak boleh keluar rumah karena ibu ingin mengajariku cara mengurus rumah, memasak, mencuci, dan menyetrika baju selama liburan sekolah. Ibu mengajariku hal-hal tersebut agar aku bisa mandiri jika suatu saat nanti aku kuliah atau di perantauan. Selain mengajarkan hal-hal tersebut, ibu juga ingin supaya aku fokus belajar di rumah guna menyambut ujian nasional dan sejumlah ujian lain yang akan aku hadapi nanti. Jujur saja, aku sebetulnya ingin menolak apa yang ibu katakan kepadaku. Namun, apa boleh buat, aku hanya bisa menerima dan mengikuti saja apa yang ibu perintahkan kepadaku. Pada suatu sore, ibu tiba-tiba mengetuk pintu kamarku. Aku pun membuka pintu dan berujar, "Ada apa, Bu?" "Kamu sekarang mandi. Ibu tunggu di luar." "Loh, kita memang mau kemana, Bu?" "Ibu mau ajak kamu ke taman kota." "Ya, hitung-hitung liburan lah. Masa mau di rumah terus?" "Hah, yang betul. Baiklah kalau begitu. Aku mandi dulu ya, Bu." Setelah mandi, aku dan ibu pun kemudian bergegas ke taman kota. Meskipun hanya berjalan-jalan di sekitar taman kota, namun entah mengapa aku merasa sangat senang. Entah mungkin karena beberapa hari kemarin terlalu lama di rumah. Atau mungkin karena ini pertama kalinya aku berjalan-jalan di taman ini sekian lama. Apapun itu, yang jelas aku akan menikmati suasana menyenangkan ini. Nah, dari cerpen tadi, kita identifikasi unsur-unsur cerpennya. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik di sini temanya yaitu liburan, kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda ya. Kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan bisa juga kita sebut dengan watak. Tokohnya ada aku. Aku ini wataknya pendiam, berbakti pada orang tua. Kemudian tokoh ibu. Ibu ini penokohannya sabar, telaten, tega, dan peduli. Tega di sini maksudnya itu tegas ya, lebih ke tegas, lebih ke arah positif. Beliau itu mengajarkan anaknya untuk mandiri. Kemudian ada tokoh ayah. Ayah ini penokohannya adalah sabar, penyayang, pekerja keras. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya ada alur. Alurnya dalam cerpen tersebut adalah alur maju. Jadi dikisahkan ceritanya dari awal ya. Perkenalan, konflik, sampai ke penyelesaian. Nah, ada lagi unsur cerpen yang unsur intrinsik yaitu latar. Latar ini sebenarnya dibagi menjadi 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya di rumah, di ruang makan, taman kota, di kamar juga ya ada tadi. Kemudian latar waktu. Latar waktunya adalah pagi hari, sore hari. Latar suasana. Suasana di sini biasanya ada suasana batin. Ada lahir dan batin. Kalau batin itu keadaan perasaan si tokoh. Misalnya gembira, senang gitu ya. Kalau lahir, sekeliling tokoh, lingkungannya di situ ada suasananya sepi ya di cerpen tadi yang dirasakan oleh tokoh aku karena tidak bisa ke mana-mana seperti itu ya. Kemudian sudut pandangnya di sana ada sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku. Nah,
Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen tersebut amanatnya ya amanat bisa diambil dari ceritanya. Di sini amanatnya adalah melatih anak untuk tidak selalu berlibur saat musim liburan. Juga melatih anak untuk belajar mandiri adalah pemanfaatan liburan yang sangat penting. Itu ya diantaranya. Selanjutnya, menyimpulkan unsur-unsur cerpen. Menyimpulkan unsur-unsur cerpen bisa diambil dari beberapa tema ya. Di sini misalnya kita ambil temanya tadi tentang liburan. Tema ini diambil dari masalah yang berkembang pada ceritanya. Nah, kutipannya mana? Bukti kutipannya gitu. Bukti kutipannya di sana ada dari cerpen tersebut. Akhirnya aku pun bisa menikmati liburan panjang yang menyenangkan. Kemudian ada juga tentang kita ambil menyimpulkan unsur cerpennya berupa amanat. Yang kita ambil ini amanatnya dulu. Di sana kan amanatnya melatih anak untuk tidak selalu berlibur saat musim liburan. Kemudian melatih anak untuk belajar mandiri adalah pemanfaatan liburan yang sangat penting. Nah, amanat ini ditentukan dari tema cerita yang diangkat dan dari keseluruhan cerita. Dapat ditarik kesimpulan dengan amanat seperti yang disajikan atau ditulis. Kutipan ceritanya di sana kita ambil ya dari perkataan atau dari kutipannya, dari omongan langsung dari ibu, tokoh ibu. Nah, ibuku berkata bahwa aku tidak boleh keluar rumah karena ibu ingin mengajariku cara mengurus rumah, memasak, mencuci, dan menyetrika baju selama liburan sekolah. Ibu mengajariku hal-hal tersebut agar aku bisa mandiri jika suatu saat nanti aku kuliah atau bekerja di perantauan. Nah, seperti itu ya. Contoh menyimpulkan. Jadi diambil dari kutipannya. Kutipan di sini sebagai buktinya. Kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Karena ada bukti kutipannya dari cerita itu. Cerita cerpen maksudnya di cerpen itu ya. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, itu tadi mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur cerita pendek. Semoga dapat dipahami. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.